Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab persoalan UTS yang diberikan. Soal pertama, Pancasila berasal dari tiga sumber. Yang pertama bersumber secara filosofis, yaitu yang berasal dari nilai luhur dari budaya bangsa Indonesia atau cerminan, yang nilai-nilainya hidup dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat plural. Yang kedua, bersumber secara sosiologis yang mana beragam sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, yaitu berkarakteristik ras, agama, budaya, suku, bahasa, dan sebagainya yang berbeda-beda, yang menunjukkan bahwa Indonesia bukan bangsa yang homogen. Yang ketiga, bersumber secara yuridis, yang mana Pancasila sebagai dasar negara yang tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia dikaji berdasarkan latar belakang sejarah Indonesia itu sendiri, meliputi yang pertama pada era pra-kemerdekaan. Dr. Rajiman Widyo Diningrat meminta untuk mengadakan sidang yang membahas tentang dasar negara Indonesia. Akhirnya diadakanlah sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI yang pertama diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Ada beberapa tokoh yang mengusulkan pendapat mereka, diantaranya Mr. Muhammad Yamin yang mengusulkan yang satu, peri kebangsaan, dua, peri kemanusiaan, tiga, peri ketuhanan, empat, peri kerakyatan, dan lima, kesejahteraan rakyat. Kemudian Profesor Dr. Supomo juga mengemukakan dasar negara melalui teori negara, yaitu teori perseorangan atau individualis, kemudian paham negara kelas atau kelas teori, dan yang terakhir paham negara integralistik. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu Pancasila, yang terdiri dari 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa atau berkebudayaan. Selain itu, beliau juga mempunyai usulan alternatif seperti Trisila dan Ekasila. Kemudian rumusan Pancasila tertera pada Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Namun sila yang pertama pada Piagam Jakarta diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, itu karena hal tersebut menimbulkan perdebatan antar tokoh karena dianggap sangat mendiskriminatif ya, karena di Indonesia sendiri itu agama bukan hanya agama Islam saja, penganut agama di negara Indonesia tuh warganya bukan menganut Islam saja, namun juga menganut agama lain. Maka digantilah sila pertama itu. Kemudian sidang kedua BPUPKI dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 yang mana membahas tentang Piagam Jakarta menjadi dasar negara Republik Indonesia, lalu pembahasan Undang-Undang Dasar, dan terakhir pembahasan susunan pemerintahan negara. Kesimpulannya, pada masa era prakemerdekaan terjadi konkretisasi Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua yaitu era kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terjadi pengesahan Pancasila juga sebagai dasar negara setelah merevisi sila ke-1 di Piagam Jakarta. Pada masa ini Pancasila mengalami pengesahan sebagai dasar negara Indonesia. Yang ketiga, era Orde Lama. Pada era ini terjadi perbedaan penafsiran dasar negara, di mana hal ini membuat terbagi menjadi dua kubu, antara kubu golongan nasionalis netral agama dan kubu golongan nasionalis Islam agama. Selain itu juga terjadi perbedaan pandangan. Yang pertama yaitu mempertahankan dasar negara sesuai dengan apa yang disahkan oleh Presiden, dan yang kedua mempertahankan dasar negara sebagaimana yang tertera pada Piagam Jakarta. Kemudian perbedaan ini dibahas pada sidang konstituante, dan badan konstituante pun gagal membentuk undang-undang dasar baru, kemudian mengeluarkan dekret presiden. Bahkan setelah
dikeluarkannya Dekret Presiden tahun 1959, konflik kembali terjadi terhadap perbedaan penafsiran dasar negara. Hal ini menyebabkan kekacauan kondisi politik negara yang kemudian Presiden Soekarno memberi perintah Soeharto untuk membuat Super Semar yang mengkondisikan negara yang ada pada tanggal 11 Maret 1966, yang akhirnya Presiden Soekarno pun dilengsarkan dari jabatannya pada tanggal 12 Maret 1967. Kesimpulannya, pada era ini terjadi dualisme interpretasi terhadap dasar negara. Lalu yang keempat, yaitu era Orde Baru. Pada masa ini, Presiden Soeharto dianggap sebagai sosok yang mampu mengeluarkan Indonesia dari keterpurukan, bahkan beliau memberantas keberadaan ajaran komunis beserta penyebarannya. Namun, pada puncaknya yang terjadi ialah peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Seiring perkembangan pemerintahan, Pancasila hanya dijadikan alat politik untuk melegitimasi kebijakan negara. Contoh penyalahgunaan Pancasila pada masa Soeharto yaitu 1. Tidak ada pembatasan kekuasaan pemerintahan. Lalu dibelenggunya kebebasan berpendapat dan berekspresi, kemudian praktik KKN dalam pemerintahan, dan yang terakhir pemerintahan secara terpusat yang bersifat otoriter. Kemudian hal ini menyebabkan kekacauan yang mana banyak terjadi pemberontakan. Dan pada akhirnya Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Yang terakhir yaitu masa reformasi. Pada era ini, Pancasila tidak dihadapkan dengan pemberontakan, namun dihadapkan oleh kebiasaan hidup masyarakat yang semakin bebas dan menyebabkan pergaulan yang tidak beretika dan menyimpang dari ajaran Pancasila. Pancasila pada era ini harus menghadapi dan menyelesaikan tantangan dan masalah negara yang semakin rumit. Selain itu juga, Pancasila dihadapkan oleh dampak negatif dari globalisasi. Kesimpulannya, pada masa ini mulai muncul tantangan global bukan hanya dari dalam saja, namun ancaman juga berasal dari luar. Sehingga kita sebagai generasi muda harus bisa menjaga keamanan dan keutuhan bangsa Indonesia dengan cara mengamalkan dan menjaga dasar negara kita, yaitu Pancasila. Tujuan dibuatnya peraturan tersebut yaitu untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan oleh wabah dengan cara sedini mungkin dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 berisikan tentang wabah penyakit menular yang di dalamnya memuat tentang apa saja jenis penyakit yang menimbulkan wabah, terus daerah mana saja yang dianggap sebagai daerah wabah, kemudian upaya penanganan wabah itu sendiri, lalu hak dan kewajiban bagi orang yang bersangkutan, dan kemudian berisikan hukum pidana terhadap pelanggar ketentuan aturan ini. Kemudian ada ketentuan peralihan yang terkait dengan aturan ini, dan yang terakhir ketentuan penutup yang menegaskan atas adanya aturan ini. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Bab 3 Pasal 3 yang berbunyi, Menteri menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah. Hal yang dimaksud yaitu penyakit yang dianggap akan membawa malapetaka wabah dan mengancam kesehatan warga negara Indonesia. Yang mana sebagai contoh pada saat ini yaitu coronavirus. Seperti yang dituangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang penetapan infeksi coronavirus sebagai penyakit dapat menimbulkan wabah dan penanggulangannya yang diteken Menteri Kesehatan pada tanggal 4 Februari 2020. Kemudian pada Bab 5 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi, upaya penanggulangan wabah meliputi A. Penyelidikan epidemiologis, B. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, C. Pencegahan dan pengembalan, D. Pemusnahan penyebab penyakit, E. Penanganan jenazah akibat wabah, F. Penyuluhan kepada masyarakat, G. Upaya penanggulangan lainnya. Hal ini menjelaskan tentang apa saja upaya yang dilakukan untuk menanggulangi
menanggulangi wabah yang dibuat dengan tujuan untuk memperkecil angka kematian melalui pengobatan dan mencegah terjadinya penyebaran wabah. Contoh pada saat ini apabila ada seseorang yang terkena wabah yang berasal dari virus corona atau positif COVID, maka harus menjalankan isolasi, pengobatan beserta perawatan hingga dinyatakan negatif dari COVID. Namun apabila ada yang meninggal karena COVID, maka segala urusan pemakaman dilakukan oleh pihak rumah sakit atau pihak yang memiliki tugas khusus untuk pemakaman khusus. Korban COVID akan dimasukkan ke dalam peti dan dikebumikan dengan protokol kesehatan yang ada. Selain itu juga jika kita habis berpergian atau sebelum berpergian kita harus melakukan karantina. Lalu pada Bab 6 pasal 9 yang berbunyi ayat 1, kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dapat diberikan penghargaan atas resiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya. Ayat 2, pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa pada petugas yang membantu menanggulangi wabah ini atau mencegah wabah ini seperti dokter, perawat, ataupun relawan. Contohnya pada situasi kondisi saat ini, relawan pada lokasi isolasi di Wisma Atlet. Mereka berhak menerima penghargaan yang dimana mereka telah mengorbankan waktu, kesehatan, dan tenaganya untuk membantu agar negara segera pulih dari wabah ini. Judul yang kami gunakan yaitu perbedaan ideologi Pancasila dan ideologi liberal di Jerman terhadap fenomena prostitusi. Dalam ideologi Pancasila yang dianut oleh Indonesia, mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan bangsa Indonesia, bahkan sudah melekat sejak dahulu dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam ideologi liberal yang dianut oleh Jerman, memiliki nilai kebebasan yang mana pemerintah membebaskan atas hak yang dimiliki individu dan melindungi hak individu itu juga. Meskipun memiliki kebebasan dalam ideologi liberal, para warga tetap patuh terhadap hukum yang berlaku. Di Indonesia terdapat aturan yaitu pasal 296 yang terdapat dalam bab kejahatan dalam keasusilaan yang mana prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan asusila, yang artinya ada aturan larangan bagi kejahatan asusila bahkan juga bertentangan dengan ideologi yang dianut di Indonesia yang mana mengandung nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Sedangkan di Jerman yang menganut ideologi liberal yang menjunjung nilai kebebasan, prostitusi dilegalkan, bahkan ada undang-undang yang mengatur tentang prostitusi yaitu The Prostitution Act. Walaupun pemerintah membebaskan, namun pemerintah tetap menjaga hak warganya dengan aturan tersebut. Dengan perbandingan ideologi Pancasila di Indonesia dan ideologi liberalisme di Jerman, dalam ideologi Pancasila yang dianut Indonesia, fenomena prostitusi merupakan hal yang ilegal dan dilarang karena bertentangan dengan ideologi kita sebagai penganut ideologi Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Sedangkan dalam ideologi liberalisme yang dianut oleh Jerman, yang menerapkan nilai kebebasan atas hak yang dimiliki oleh warganya tidak lain dengan kegiatan prostitusi itu sendiri. Prostitusi di sana pun dilegalkan dan menjadi salah satu mata pencaharian. Kesimpulannya yaitu di setiap negara pastinya memiliki perbedaan maupun perbandingan, baik dari segi hukum, segi budaya, ekonomi, dan agama. Dalam hal yang telah kami analisis dapat diperoleh adalah kegiatan prostitusi di Jerman dilegalkan karena menurut ideologi yang dianut, hal tersebut merupakan salah satu hak dalam kebebasan atas diri mereka sendiri, namun pemerintah tetap melindunginya dengan aturan yang ada. Sedangkan di Indonesia sendiri, prostitusi itu dilarang karena dianggap melenceng dari ideologi yang dianut dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan sehingga prostitusi dianggap sebagai kegiatan kejahatan yang ilegal. Awalnya, kami menentukan bidang untuk fenomena apa yang akan diambil dari awal pun kami sepakat untuk mengambil bidang hukum. Namun, pada saat pemilihan fenomena, ada perbedaan pendapat terhadap asusila atau transgender.
Kemudian kami melakukan voting dan akhirnya kami memilih asusila. Walaupun menurut saya dan salah satu rekan saya agak sulit karena asusila sendiri dimanapun sepertinya tidak ada yang membenarkan dan tidak ada yang melegalkan. Namun pada akhirnya kita tetap memilih hal tersebut karena memang suara terbanyak ya. Yang kemudian dikoreksi oleh Bu Yudit karena asusila sendiri kurang tepat. Setelahnya kami membahas tentang rumusan masalah, kami mengambil pendapat dari setiap anggota dan dari 3 rumusan masalah tersebut ditambah dengan daftar pustaka, lampiran, penyatu, dan pengoreksi ketentuan dalam pembuatan dokumen dan pengiriman tugas di e-learning. Kami melakukan bagi tugas di situ dan memutuskan untuk mengumpulkan di grup pada hari Rabu dan Kamisnya kami menyatukan dan menyesuaikan ketentuan penulisan yang akhirnya akan saya konsultasikan kepada Ibu Yudit. Dari yang saya simak, review yang diberikan oleh Ibu Yudit yaitu pada bagian judul yang kurang sesuai karena yang dibahas ada legal atau tidaknya prostitusi, bukan pada kegiatan asusilanya yang dilegalkan, sehingga kami sepakat untuk merubah judul menjadi perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi liberal di Jerman terhadap fenomena prostitusi. Lalu, pada bagian rumusan masalah dan pembahasan sudah tidak dapat masalah, yaitu artinya sudah tepat ya. Kemudian pada sistematikanya agak kurang konsistensinya terhadap huruf kapital dan kami berusaha memperbaiki, terutama saya, Mas Zaki, dan Mbak Evita. Kami saling mengoreksi dari awal Mas Zaki yang memperbaiki, lalu ke saya yang mengoreksi, dan yang terakhir ke Mbak Evita untuk dikoreksi sekali lagi dan dijadikan PDF. Kemudian pada bagian kesimpulan juga kurang tepat karena bagian ini seharusnya menurut pemahaman pribadi dan menggunakan bahasa sendiri. Hal ini saya sendiri yang memperbaiki karena pada bagian ini merupakan tanggung jawab saya. Kemudian bagian lainnya sudah tidak ada masalah seperti daftar pustaka, lampiran, baik berita, PPT, ataupun bukti diskusi. Dalam pembuatan paper ini, saya berkontribusi sebagai koordinator. Selain itu, saya berperan pada bagian pembuatan kesimpulan, daftar pustaka, membantu Mas Zaki dalam menyatukan dan mengoreksi pekerjaan bersama dengan Mbak Evita. Lalu dalam hal lampiran berita, lalu lampiran PPT, saya dan Mbak Evita membagi tugas dalam PPT ini, yang kemudian dipindahkan dalam dokumen juga saya yang memindahkan. Serta melampirkan bukti diskusi pun juga saya. Lalu setelah review yang diberikan kepada kami, saya juga memperbaiki kesalahan seperti pada judul dan kesimpulan. Dalam memperbaiki sistematika, saya juga dibantu oleh Mbak Evita dan Mas Zaki. Yang terakhir, saya juga mengumpulkan di e-learning dan mengajukan konsultasi pada Ibu Yudit. Manfaat yang saya dapatkan dari pembuatan paper kelompok ini yaitu saya dapat belajar untuk saling mengutarakan pendapat, menghargai pendapat anggota lain, menjadi disiplin, menjadi pribadi yang tidak egois, belajar bersosialisasi walau secara daring, dan saling membantu satu sama lain. Selain itu, dalam segi materi saya juga mendapat pengetahuan baru yang mana pada setiap negara mestinya memiliki perbedaan dan saya mengerti dan bisa mengetahui bahwa apa yang dianggap buruk di negara kita belum tentu dianggap buruk di negara lain. Bahkan saya juga baru mengetahui tentang aturan prostitusi yang ada di negara Jerman. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Selain itu saya berterima kasih kepada kelompok saya yang sudah mau bekerja keras dan mudah diajak berdiskusi. Kemudian apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.